bicara hoax yang banyak menyebar di Indonesia, mulai dari tahun 2017 atau tahun 2018, data dari APJI, atau tahun 2019, Indo juga pernah mengeluarkan data, gitu loh. Milenial, bagaimana perannya terhadap perlawanan hoax dan tindakan atau kegiatan mengklarifikasi fakta atau mengkampanyekan literasi digital. Ya ini gambarannya, 51% milenial cuek kok, 44% sulit mendeteksi hoax. Jadi apa? Kekuatan yang ada dalam diri milenial, khususnya di internet dan di media sosial, itu belum tersalurkan atau belum dimaksimalkan. Untuk apa? Memerangi hoax atau melawan hoax dan mengkampanyekan literasi digital. Next. Nah, jadi itu tadi otokritik buat kita nih sebagai milenial ataupun sebagai mahasiswa yang katanya agent of change, ya kan? Itu saya sering dengar juga itu, diulang-ulang dulu ketika menjadi mahasiswa, gitu loh. Nah, ternyata perannya ya seperti itu. Dan di sini bukan berarti kita nggak punya kesempatan untuk merubah. Di sinilah momentumnya untuk merubah melalui forum ini. Nah, kemudian kita akan bicara hoax, kawan-kawan. Nah, kebanyakan mereka yang menyebarkan hoax masyarakat Indonesia ataupun warga net, gitu loh, netizen plus 62 ya, negara berpower itu, gitu loh, mereka yang menyebarkan hoax karena mereka tidak memahami anatomi hoax, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan diharapkan memahami anatomi hoax. Anatomi hoax yang dimaksud apa? Kawan-kawan mesti mengerti misalkan asal-usul atau sejarah hoax, gitu loh. Sejarah hoax itu mulai dari kapan munculnya? Ada yang mengatakan literatur itu abad 15, ada abad 16, ada abad 17, mulai dari Tiongkok, mulai dari Amerika Serikat, mulai dari sampai dengan Eropa. Isinya tentang apa? Mulai dari urban legend, kriminalitas, tentang kesehatan, ataupun politik. Nah, kawan-kawan mesti paham itu. Dan itu kawan-kawan bisa searching lah. Bisa, browsing, gitu. Itu literaturnya banyak. Nah, hoax kemudian berikutnya, ini asal-usulnya atau sejarahnya. Jadi hoax itu muncul di abad 17, kawan-kawan. Jadi ini berasal dari kata hokus pokus, itu mantra pesulap ya. Gitu, yang artinya mengelabuhi atau disingkat biasanya hokus, gitu loh. Jadi mengelabui, menghilangkan satu benda, ya kan? Gitu, menambahkan satu benda, mengurangi satu benda, gitu. Jadi itu asal usul tentang hoax, gitu. Kemudian next. Nah, jadi sebelum ketika kita bicara hoax, itu tadi sudah asal usul atau sejarahnya. Hoax itu definisinya pun juga berbagai macam, kawan-kawan, gitu loh. Kawan-kawan bisa lihat misalkan di KBBI, gitu loh. Terus bisa lihat di Oxford Dictionary, terus bisa melihat pernyataan dari beberapa pakar, gitu. Intinya hoax itu bicara tentang kabar bohong, gitu. Jadi kabar yang tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, ini gangguan informasi ketika kita bicara, ini turunan dari hoax, kawan-kawan. Itu ada misinformasi, ada disinformasi, dan ada malinformasi. Misinformasi itu apa artinya? Jadi banyak gini loh, bahkan sampai dengan yang ada di pemerintah ataupun non-pemerintah itu kadang masih gagap untuk membandingkan atau mendefinisikan terkait hoax, gitu loh. Nah, kita bicara tentang misalkan misinformasi, turunan dari hoax itu ada misinformasi. Apa sih artinya misinformasi? Misinformasi itu adalah informasi yang salah, tapi disebarkan oleh seseorang secara tidak sengaja dan tidak bermaksud untuk merugikan orang lain. Jadi itu artinya misinformasi. Oke. Lalu bicara tentang disinformasi. Apa sih definisinya disinformasi? Nah, ini lebih tinggi dari malinformasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang disinformasi itu adalah kabar yang salah atau kabar bohong yang dibagikan oleh seseorang dengan sengaja dengan maksud untuk merugikan orang lain. Itu disinformasi. Nah, kalau malinformasi itu apa? Malinformasi adalah informasi yang mengandung unsur kebenaran, tapi di dalamnya diselipkan tuh biasanya yang kawan-kawan pemeriksa fakta Mafindo temukan adalah ujaran kebencian, berunsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi inilah turunan dari hoax. Ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Tapi yang sering kami temui itu adalah misinformasi dan disinformasi. Next. Nah, ini ada 7 tipe kategori misinformasi dan informasi. Ini kami dapat dari Postgraph. Yang pertama itu satir atau parodi. Yang kedua itu false connection. Yang ketiga misleading content, gitu, atau konten yang menyesatkan.
Yang keempat itu false content atau konten yang salah, lalu imposter content atau konten tiruan, lalu manipulative content atau konten yang dimanipulasi, atau kemudian berikutnya fabricated content, yaitu konten yang palsu. Jadi satir atau parodi itu seperti apa sih? Jadi biasanya hoax yang disebarkan yang masuk dalam kategori satir dan parodi, contohnya seperti ini kawan-kawan. Salah beragama Islam. Gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka yang nggak tahu siapa sih salah, itu akan menganggap ini hoax dan ini berbahaya, ini memecah belah umat gitu loh, dan bla 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 seterusnya atau sebagainya. Gitu loh. Padahal salah yang dimaksud adalah pemain bola, Muhammad Salah. Gitu loh. Jadi ketika kita katakan Muhammad Salah beragama Islam, ya memang betul. Nah, ini masih cukup ketipu. Mungkin kalau kawan-kawan generasi milenial gitu loh ataupun mahasiswa sudah mengerti, ya kan salah beragama Islam artinya ini mungkin Muhammad Salah. Tapi yang mungkin kalau generasi X atau orang tua atau generasi boomer, orang tua kita atau baby boomer, kakek nenek kita, ini belum tentu tahu. Gitu loh. Makanya data dari Princeton dan New York University gitu loh, yang banyak menyebarkan hoax itu adalah kaum tua. Biasanya seperti itu, bukan digital native seperti milenial, pemuda ataupun mahasiswa. Oke, karena apa ya tadi, mereka selain kritis, ya cuek dengan hoax dan bicara tentang kemampuan untuk memeriksa faktanya, ya itu belum. Akhirnya didiamkan saja. Oke, yang kedua adalah false connection. Jadi ini koneksi yang salah. Nah, biasanya kalau koneksi yang salah, contoh hoaxnya adalah judulnya apa, fotonya apa, narasinya apa, nggak nyambung, gitu loh. Jadi misalkan judulnya adalah tentang tenaga kerja, gitu loh. Terus fotonya adalah foto orang yang lagi demo. Narasinya adalah narasi tentang kebijakan di COVID-19. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya kalau kita bicara koneksi yang salah, itu hoax-hoax yang disebarkan melalui situs atau laman daring. Nah, ini untuk mengundang yang namanya clickbait gitu agar mereka mendapatkan untung, dan iklan-iklannya pun juga biasanya nggak jelas. Kemudian ada misleading content atau konten yang menyesatkan. Jadi ini informasinya itu dipelintir oleh pembuat atau penyebar hoax gitu. Oke, jadi ada kontennya, misalkan kontennya A dibuat sama mereka menjadi A1, A2 atau bahkan sampai A100. Gambarannya seperti itu. Lalu ada false context, ada konteks yang salah. Jadi judulnya apa, misalkan judulnya tentang A, gitu loh, foto yang ditempelkan atau yang disematkan itu tentang Z. Itu false context. Lalu ada imposter content atau konten tiruan. Konten tiruan itu biasanya yang menjadi korban adalah media daring. Gitu loh. Beberapa kawan-kawan termasuk saya menemukan berita misalkan dari kompas.com oleh para pembuat dan penyebar hoax itu dijadikan misalkan berita kompas.or gitu loh. Dirubah judulnya, dirubah fotonya, gitu loh. Narasinya juga dipelintar sana sini, kanan kiri atas bawah, lalu disebarkan. Nah, ini kalau mereka yang tidak waspada dan mereka yang tidak jeli, gitu loh, bisa jadi mereka akan termakan oleh hoax karena menganggap itu berita dari media daring yang kredibel, yang terdaftar di Dewan Pers, yang punya susunan atau alamat redaksi yang jelas. Itu imposter content. Lalu yang berikutnya adalah manipulative content. Manipulative content adalah konten yang dimanipulasi. Biasanya foto. Nah, foto itu dirubah, gitu. Nah, kelemahannya adalah para pembuat dan penyebar hoax ini biasanya sembarangan untuk merubah fotonya. Walaupun aplikasi untuk mengedit atau menyunting foto itu semakin mudah didapatkan, cuma kadang mereka sembarangan. Karena saking sembarangannya, jadi editannya kasar dan ketahuan. Gitu loh. Jadi sebelum kita buat artikel periksa faktanya, kita udah curiga, ini foto kayaknya palsu deh. Nah, mungkin kawan-kawan mahasiswa yang punya keahlian untuk itu, yang biasa megang aplikasi untuk menyunting atau mengedit foto, itu peka terhadap hal-hal tersebut, gitu, terhadap manipulatif konten ini. Fabricated content adalah konten palsu, artinya apa? Tidak ada peristiwanya, tapi dibuat seakan-akan oleh para pembuat dan penyebar hoax itu ada. Gitu. Jadi kayak mengarang gitu loh. Posisinya seperti itu, dan ini jenis atau tipe misinformasi dan disinformasi berasal dari first draft. Jadi first draft, kawan-kawan, itu adalah lembaga yang konsen terhadap kebenaran informasi di media. Nah, ada
tipenya berbeda-beda kawan-kawan, ini dari first draft gitu loh. Nanti kalau misalkan kawan-kawan lihat di Washington Post, itu beda lagi nanti dia bikin kategori misinformasi dan disinformasinya. Mereka pakai kategorinya Pinocchio. Jadi kalau gambar Pinocchio-nya 1 itu ada definisinya, Pinocchio-nya 2 ada definisinya, Pinocchio-nya 3 ada definisinya, Pinocchio-nya 4 itu ada definisinya. Atau kawan-kawan bisa melihat di PolitiFact. Nah, PolitiFact itu tipe mis dan disinformasinya beda lagi gitu loh. Mereka menggunakan truthometer gitu loh. Itu juga ada penjelasannya nanti. Nah, kawan-kawan bisa berkunjung ke sana, bisa mengetahui bagaimana penjelasan dari definisi-definisi misinformasi atau disinformasi dari mereka. Next. Nah, ini kawan-kawan jenis hoax yang sering diterima gitu loh. Ini data dari masyarakat telematika Indonesia. Nah, ini sosial politik yang paling tinggi yang tadi sudah saya singgung gitu loh. Kemudian sara, suku, agama, ras dan antar golongan, kemudian disusul oleh kesehatan. Nah, tema pertama atau tema kedua ini yang mungkin tidak diminati oleh kawan-kawan milenial gitu loh. Tidak semuanya ya, kebanyakan gitu loh. Nah, kalau untuk kesehatan mungkin masih ada tadi data dari CSIS juga mengatakan ya kan, perhatian milenial atau terhadap kesehatan itu cukup tinggi atau cukup besar. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, perbandingannya adalah ketika bicara tentang hoax, politik, dan sara, itu milenial yang ikut berkecimpung di dalamnya melakukan klarifikasi atau membantah atau menyebarkan artikel klarifikasi terkait sosial politik dan sara itu sangat sedikit. Tapi ketika di masa pandemi COVID-19 ini, banyak beberapa kawan-kawan milenial, baik itu melalui media sosial pribadinya, gitu loh, mereka influencer ataupun bukan, itu banyak menyebarkan artikel periksa fakta yang berasal dari media ataupun Mavindo terkait pandemi atau COVID-19. Oke, next. Nah, ini kawan-kawan masih data dari Mastel ya. Jadi bentuk saluran hoax itu yang paling banyak disebarkan oleh para pembuat dan penyebarnya itu adalah tulisan. Kawan-kawan, kenapa tulisan? Tulisan itu paling mudah gitu loh. Jadi mereka para pembuat dan penyebar hoax nggak perlu tuh nyusun hoaxnya itu 5W1H seperti kawan-kawan mau menulis artikel, menulis berita, menulis opini ataupun menulis buku. Mereka bisa menulis sembarangan, provokatif, berunsur sara, jadi hoax gitu loh untuk mengadu domba. Kemudian ada gambar juga yang paling banyak diterima karena apa? Gambar itu biasanya dirubah, diedit atau disunting, dan itu banyak aplikasinya. Nah, yang paling sedikit itu video, kawan-kawan. Kenapa video? Para pembuat dan penyebar hoax itu sangat paham tentang bentuk atau keminatan dari netizen atau warganet di Indonesia. Karena mereka tahu kalau bicara tentang video, banyak orang yang malas nonton gitu, karena mengeluarkan kuota kan gitu loh. Sedangkan banyak kalau kita bicara milenial, pemuda atau mahasiswa gitu loh, ada beberapa yang parkir kuota. Saya juga dulu ketika mahasiswa tuh parkir kuota gitu loh, tumpang ya kan, nongkrong di salah satu minimarket ya kan, belinya air mineral, nongkrongnya 2 jam 3 jam gitu loh. posisinya seperti itu. Nah, kira video itu jarang mereka gunakan sebagai bentuk untuk menyebarkan hoax. Karena kalau misalkan video pun juga agak rumit ya, misalkan dipotongnya. Nah, kita pun juga yang mengklarifikasi atau membuat artikel periksa faktanya juga agak rumit gitu. Kenapa? Karena kita harus menonton videonya secara utuh dulu baru bisa memberikan klarifikasi. Nah, sebaran dari hoax ini banyak ada di media sosial. Itu tadi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, kemudian aplikasi chatting. Ini nih drag sosial ya. Bicara tentang WhatsApp, terus Telegram, dan lain-lain. Kemudian situs web, laman daring, terus menyusul ada beberapa media yang ada di atasnya. Oke, next. Nah, jadi kawan-kawan, ketika bicara tentang penyebaran media hoax itu, sampai dengan sekarang itu, dari temuannya Mavindo, yang paling banyak itu adalah Facebook. Kenapa Facebook? Facebook itu anatominya sangat mendukung. Karena tidak dibatasi seseorang atau pembuatan penyebar hoax dalam menulis hoaxnya, lalu dia bisa menyematkan atau melampirkan video dan foto,
dan dia bisa membagikannya ke banyak orang. Gitu loh. Oke. Nah, kemudian berikutnya alasan menyebarkan hoax. Nah, alasan yang menyebarkan hoax adalah yang pertama ingin menjadi paling update. Tuh, biasanya seperti itu. Jadi ya lagi-lagi eksistensi gitu loh. Kalau kita bicara milenial, pemuda, ya kan, memang sih pengen eksis. Cuma kalau bicara konten tadi kita kembali lagi ke datanya gitu loh. Eksisnya biasanya bukan menyebarkan hoax, eksisnya yang ke hal-hal yang lain gitu loh. Ya mungkin kontennya kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya, bermanfaat atau enggak. Ingin menjadi paling update ini sebenarnya sesuai dengan kata atau kalimat yang biasa kita dengar tuh, ya kan? Yang penting posting, bukan posting yang penting. Nah, itu prinsipnya ingin menjadi paling update gitu loh. Yang penting posting, bukan posting yang penting. Gitu loh, posisinya seperti itu. Jadi dapat ini nggak tahan jempol, nggak sharing before sharing, langsung sebar. Posisinya seperti itu. Lalu yang kedua ingin memprovokasi, ini jelas gitu loh. Ini biasanya orang-orang, para pembuat dan penyebar hoax yang mempunyai kepentingan gitu loh, kepentingan terhadap nilai, ideologis ataupun politik. Lalu yang ketiga terlalu cemas, kekhawatiran gitu loh, khawatiran orangnya. Nah biasanya ini pernah terjadi, saya pernah menemukan hoax, biasanya itu penculikan anak. Ini juga pernah kasus ya di kepolisian. Jadi ada beberapa ibu-ibu menyebarkan hoax gitu loh, karena terlalu khawatir terhadap kasus penculikan anak gitu loh. Mereka tidak mencoba mengklarifikasi dulu, mencari data sampai mencari data yang utuh, lalu mengklarifikasinya dan menyebarkannya, tapi terlalu terburu-buru. Dan yang kedua juga biasanya hoax yang disebabkan terlalu cemas itu terkait tentang bencana. Ada gempa tuh, awas terjadi gempa susulan, awas terjadi tsunami gitu loh. Padahal itu hal-hal yang belum bisa diprediktif secara presisi gitu loh. Kemudian ada yang terlalu cemas juga, bergantung dengan gawai. Nah ini ada yang iseng juga nih gitu loh. Nah ini keuntungan politik dan keuntungan ekonomi yang kawan-kawan mesti pahami. Hoax itu adalah seperti ekosistem, dia seperti pasar. Ada yang produsen, ada yang mendistribusikan, ada yang mengkonsumsi. Jadi posisinya seperti ini, jangan sampai kita malah menjadi korban dari pihak-pihak yang berkepentingan ini. Gitu. Jadi yang berkepentingan yang menjadi produsen itu mereka membuat dan menyebarkan, itu kepentingannya untuk ekonomi, mereka dibayar oleh yang memesan. Kepentingan politiknya atau keuntungan politiknya adalah mereka ingin merebut power dari musuh politiknya. Gitu loh. Atau posisinya ketika konsumennya ini diberitahukan ini informasi yang salah, ini informasi yang benar, tapi mereka tidak percaya, ya itu kembali lagi. Ini sudah masuk ke dalam tahap era post-truth, artinya apa? Pasca kebenaran. Banyak orang yang meyakini satu berita itu berdasarkan keinginannya, meyakini informasi itu berdasarkan keinginannya, bukan berdasarkan fakta dan data. Itu yang terjadi. Next. Nah, ini dampak dari hoax, gitu. Dampak dari hoax itu adalah kebingungan. Jadi orang yang biasa menyebarkan hoax itu algoritma media sosialnya itu tidak jauh-jauh dengan tema hoax. Gitu. Akhirnya dia tidak bisa membedakan nih mana yang benar dan mana yang salah. Makanya kawan-kawan hati-hati ketika mengklik gitu loh, atau membagikan satu konten di media sosial. Kalau konten yang dibagikan itu salah, tidak menutup kemungkinan algoritma media sosial kawan-kawan itu adalah informasi atau kabar seputar hoax. Oke. Lalu yang kedua ketakutan, gitu loh. Terus yang ketiga ketidakpercayaan, ya. Ketidakpercayaan itu kita bisa lihat, gitu loh, posisinya hari ini ketika seseorang atau lembaga disebarkan hoax, kita bisa langsung tidak percaya. Menurunnya reputasi itu ditandai dengan jempol tadi. Gitu. Kalau udah tidak percaya biasanya akan sulit lagi tuh satu lembaga atau satu individu yang diserang hoax untuk mengembalikan reputasinya atau brandingnya. Nah kemudian marah, gitu. Jadi orang-orang yang menerima hoax itu biasanya mudah marahnya, mudah tersulutnya, emosional, gitu. Karena itu yang dimanfaatkan oleh pembuat dan penyebar hoax. Lalu yang terakhir itu dampaknya adalah kita terpecah. Nah itu posisinya paling berasa itu ketika di Pilkada DKI kemarin 2017, lalu di Pilpres 2019 kemarin, gitu loh. Sampai istilahnya masih ada ya sekarang, kalau dulu cebong kampret. Nah, cebong kampret kawan-kawan mungkin masih ingat,
Nah, kalau kami di Mavindo, termasuk saya, ini adalah bagian dari spesies kecempret, kawan-kawan. Jadi kecempret itu adalah spesies gabungan dari kecebong dan kampret. Gitu loh. Jadi ketika kami melakukan klarifikasi hoax yang menyerang Prabowo, kami dibilang cebong. Jadi ketika kami melakukan klarifikasi hoax yang menyerang Jokowi, kami dibilang kampret. Jadilah kami kecempret. Gitu loh. Ya. Tapi di situ posisinya gitu loh, secara tidak langsung membuktikan kalau Mavindo itu netral, Mavindo itu independen, dan Mavindo itu tidak berpihak. Dan kami terbuka terhadap kritik. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah ini, kawan-kawan mesti ingat gitu loh, ketika kawan-kawan menyebarkan hoax, ini loh yang menjadi ancaman. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu tentang KUHP, lalu yang kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu tentang ITE, lalu Surat Edaran Kapolri itu tentang hate speech yang nomor 3, lalu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu tentang diskriminasi ya, lalu Surat Telegram Polri itu tentang penanganan hoax di masa COVID-19 ini atau pandemi. Oke, next. Nah, kawan-kawan, dari tadi ketika kita bicara tentang hukum, yang mesti kawan-kawan ingat itu hukumannya itu kalau saya tidak salah ingat ya, itu 6 tahun, denda 6 miliar dan kurungan itu 1 tahun, dan ini mesti waspada. Jadi jangan dianggap hari ini ketika menyebarkan hoax itu bisa minta maaf dan selesai di materai 6.000, itu belum tentu, gitu loh. Oke. Nah ini bicara tentang contoh kasus. Nah ini contoh kasusnya, gitu loh. Saya ambil ini, sayangnya saya nggak bisa melihat wajah dari kawan-kawan mahasiswa, gitu loh, karena saya pengen tahu, gitu, apakah mereka tahu ini hoax atau bukan, atau mereka familiar dengan dokter ini atau bukan, gitu loh. Nah biasanya kalau yang senyum-senyum, mereka tuh berselancar di media sosialnya, udah mumpuni tuh, gitu loh. Ya ini contoh hoax. Dr. Bernard dengan tegas menyatakan bahwa seluruh umat yang merasa tengah berada dalam perjuangan untuk menolak vaksin dengan tegas-tegasnya. Vaksin ujarnya lebih dari mampu untuk menurunkan semangat juang seseorang. Andai kata vaksin dimasukkan ke dalam tubuh orang-orang yang sedang berperang, maka semangat tarum orang tersebut akan kendur dalam waktu singkat. Masihkah Anda percaya dengan vaksin hari ini? Ucapan dokter Amerika ini mengenai vaksin mencengangkan, ketahui sisi gelap vaksin. Titik. Apakah ini hoax? Ya, hoax. Di mana kita sudah melakukan klarifikasi atau pemeriksaan faktanya, tapi ini saya akan beritahukan sedikit bagaimana cara mengetahui hoax. Kawan-kawan, biasanya para pembuatan penyebar hoax menyebarkan hoax itu tidak melalui link atau situs atau URL-nya langsung. Mereka menggunakan screenshot atau tangkapan layar. Dan lihat kawan-kawan, di bawah ucapan dokter itu diambil dari salah satu blog. Dan ingat, blog itu bisa dibuat oleh siapa saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang menandakan ini hoax juga? Susunan kalimatnya itu berantakan. Gitu loh. Tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus alur logikanya pun juga nggak jelas. Lalu yang fotonya ini, nah bicara tentang foto dokternya ini, apakah ini seorang dokter? Bukan. Ini bukan dokter. Ini adalah aktor dari film porno. Jadi posisinya atau profesinya dia bisa berbeda-beda, gitu loh. Dan ini masih ada yang menyebarkan loh. Ini masih ada yang menyebarkan kasusnya ini. Bahkan ada yang menyebarkan perempuan, gitu loh. Bahkan orang tua pun juga menyebarkan. Gitu. Saya lupa kalau untuk namanya, gitu loh, karena saya nggak kenal dan bukan langganan dari videonya. Oke, next. Oh iya. Oke, nah ini juga kalau ini menyatukan, jadi menyatukan dua konten, gitu loh. Jadi satu foto, satu video. Nah narasinya seperti ini. Agnes mau jahab di depan Jai, lu pura-pura excited ketemu dia. Saat perjalanan pulang banyak fans lu yang keberatan soal penampilan lu ketika ketemu si Jai di istana. Khawatir si Agnes mau nyebong yang berakibat dungu. Lalu dengan penyuh canda Agnes pun salam 2 jari. Jadi foto yang di sebelah kiri ini Agnes itu dengan Pak Jokowi, dengan Presiden Jokowi, itu betul, gitu loh. Itu kontennya betul, itu pertemuan, itu bicara tentang karir, gitu loh. Lalu yang kedua, ini video, ini sebenarnya video lama, jadi tidak ada hubungannya dengan foto yang pertama ini
Ini video lama, itu Agnes menuju salah satu mall bersama beberapa orang gitu loh. Dan ini salam dua jari ini itu tidak ada hubungannya dengan Pilpres pada saat itu. Ini diambil jauh sebelum Pilpres. Gitu. Oke, next. Nah, ini imposter content. Gitu loh. Jadi yang digunakan itu tuh logonya CNN Indonesia gitu. Jadi diambil terus diedit judulnya sertifikat ganda. Itu dia tambahkan narasi nggak akan pernah berhenti bohong sebelum jasad di kalang tanah. Sertifikat ganda kerja rejim Jokowi. Nah, judulnya dibuat seperti itu. Terus 10 November 2018. Lalu ada narasinya. Nah, narasinya nggak nyambung, fotonya nggak nyambung. Nah, ini kita bisa lihat kawan-kawan, itu direspon 648, komentarnya 242, lalu dibagikan berapa tuh? 7,7 ribu kali dibagikan. Asal kawan-kawan tahu, konten hoax dengan artikel periksa faktanya itu jauh berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan ini hoaxnya disebar 648 responnya, komentarnya ratusan, dibagikannya ribuan, itu artikel periksa faktanya mungkin diresponnya cuma puluhan. Di bawah dari 648. Komentarnya juga. Dan dibagikannya itu nggak sampai 50%-nya. Atau 10%-nya juga enggak mungkin. Itu posisinya. Makanya di sini butuh peran yang namanya milenial itu. Yang penetrasi internetnya cukup tinggi, terus aktif di media sosial, lalu untuk posting itu cukup aktif. Minimal itu milenial posting di media sosial itu 2 kali, maksimal itu bisa sampai dengan 6 atau 8 kali dalam sehari. Nah, tinggal pengaturan kontennya yang harus diatur. Oke, next. Nah, ini contoh hoax juga. Jadi tadi saya udah kasih gambar yang dari blog, contoh yang pertama, contoh yang kedua itu imposter content. Nah, ini contoh yang ketiga. Ini kami agak sedikit sulit, kawan-kawan, di Mapindo. Ini adalah hoaxnya model suara. Jadi suara yang menyerupai Anies Baswedan. Gitu loh. Tapi pada saat itu kami nggak bisa melakukan klarifikasi tanpa Aniesnya yang langsung menyatakan apakah itu benar atau salah. Gitu loh. Karena prinsipnya dalam melakukan periksa fakta itu nggak bisa mengira-ngira atau menduga-duga. Gitu loh. Jadi kita mengacu pada bukan kecepatan, bukan perkiraan, tapi pada kebenaran, pada fakta, dan pada data. Namun fakta dan data yang kami dapat pun juga bukan langsung kami percaya, tapi kami bandingkan lagi dari beberapa sumber agar benar-benar valid dan presisi, agar tidak bisa dibantah lagi oleh para pembuat dan penyebar hoax. Next. Nah, ini contohnya juga, gitu loh. Jadi selain tadi suara, terus menggunakan logo media, nah ini menggunakan kop surat nih dari pemerintahan, gitu loh. Ini KPK, gitu digunakan kop suratnya oleh para pembuat dan penyebar hoax. Ini temanya ini tentang penerimaan karyawan KPK, gitu loh. Nah, saya juga mungkin agak lupa ya, Kemenpora itu sudah pernah menjadi korban atau belum, gitu loh. Ya kan, karena ini menyasar biasa lembaga negara atau instansi negara. Next. Oke, nah ini juga bentuk hoax juga, gitu loh. Ini mungkin bisa masuk ke dalam satir atau parodi, tapi mungkin kalau kawan-kawan milenial atau kawan-kawan mahasiswa ini langsung peka dan langsung tahu kalau ini hoax. Tapi kalau kita memberikannya kepada boomer, gitu loh, atau generasi X atau bahkan baby boomer, bisa aja mereka percaya karena mereka kurang perhatian atau sudah tidak peka atau sudah kurang awas. Di mana hoaxnya? Sebagai ungkapan terima kasih kami, gratis isi full tangki Anda hanya tanggal 29-30 Februari 2017. Berlaku di seluruh SPBU Pertamina. Bayangkan kalau ada yang datang dan mereka mengantri. Chaos, buang waktu, buang energi, buang materi. Ya kan? Ya betul tanggalnya. Thank you Fitriandi. Ya kan, 29-30 Februari. Ya kan? Kalau kita peka, ya kita bisa ngeliat ini hoax. Tapi kalau yang nggak peka, mungkin dia bisa jadi termakan. Dan ingat kawan-kawan, tingkat literasi berbeda. Jadi jangan katakan, ya beginian aja pakai dibahas, ya ini hoax receh. Enggak begitu prinsipnya. Gitu loh. Ini lelucon, enggak begitu prinsipnya. Gitu loh. Hoax
Penulisnya yang oke, bersikapnya yang bijak, ini nggak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Gitu. Oke, next. Nah, ini pelintiran ya. Hoax adalah berita yang tidak sesuai dengan kepentingan penguasa. Ini pelintiran dan ini bisa dikembalikan lagi kepada definisinya KBBI atau Oxford Dictionary atau beberapa pakar pendapatnya. Next. Nah, ini WhatsApp. Perlu dicermati di running text sebuah TV 5.000 ustadz di Jabar akan menjalani rapid test. Loh, kenapa hanya ustadz? Kenapa nggak semua tokoh agama? Waspadalah. Ustadz yang lurus bisa divonis positif corona. Patut diduga gaya PKI, modus menghabisi ustadz. Nah, ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Wakil Gubernur Jabar ya, gitu Pak UU, gitu dikatakan kenapa ustadz? Karena ustadz cukup aktif bertemu dengan kelompok atau lapisan masyarakat gitu loh, ketemu masyarakat dari berbagai lapisan kelompok. Nah, itu untuk menjaga para ustadz agar tetap sehat, agar tetap fit. Itu bukan terkait tentang yang dituliskan dalam narasi ini. Next. Nah, kawan-kawan, jadi kita kembali kepada bukan kembali ya, kita akan lanjut masuk ke dalam materi memeriksa fakta. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk memeriksa fakta? Next. Nah, ini. Jadi, kerjaannya kami, pemeriksa fakta di Mafindo adalah setiap harinya bermain media sosial. Gitu loh. Jadi, mulai pagi itu sampai dengan sore, gitu loh, ataupun malam, ini mainan kami adalah Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, Amandaring, Limasada. Nah, jadi cukup update lah kalau ngikutin isu-isu di media sosial. Jadi biasanya kami mencari hoax-nya dari sini, jadi ini organik, ataupun kami menerima laporan. Jadi ada laporan yang masuk ke email, atau yang masuk ke WhatsApp, atau yang disampaikan oleh relawannya kami. Jadi Mafindo itu punya relawan, ada di 17 kabupaten kota, dilakukan adalah kami mengamankan bukti, yaitu melalui screenshot. Nah, kawan-kawan, ketika menemukan hoax, itu yang perlu dilakukan adalah screenshot. Jadi, kawan-kawan pun juga harus hati-hati. Ketika kawan-kawan menyebarkan konten di media sosial, itu sedikit atau banyak, bisa pasti atau tidak, itu ada yang meng-capture, ada yang meng-screenshot. Gitu. Jadi, selain mengamankan bukti melalui screenshot atau tangkapan layar, kami juga menyimpan linknya. Gitu loh, link dari para pembuat dan penyebar hoax itu kami simpan di archive.org. Ini platform untuk menyimpan link-link yang nantinya kemungkinan besar bisa dihapus. Gitu loh. Jadi ketika kawan-kawan membagikan hoax di media sosialnya kawan-kawan, gitu, linknya tinggal dikopas, dimasukkan ke sini, dan ini sudah tersave. Kalau kawan-kawan hapus, jadi itu sudah ada dua bukti. Yang pertama ada screenshot, yang kedua linknya kami akan buka lagi di archive. Dan ini tentu beda lagi kerjanya dengan Baris Krim Polri ya. Gitu, mereka punya tools yang untuk melihat histori dari media sosial individu, terutama mereka yang membagikan atau menyebarkan hoax. Dan platform pun juga punya gitu loh untuk itu. Next. Mencari hoax di media sosial, terus melakukan tangkapan layar, terus menyimpan linknya di archive.org. Nah, kami biasanya memeriksa juga nih mereka yang membuat atau menyebarkan hoax melalui blog. Gitu. Jadi kawan-kawan bisa periksa nih kalau ada blog yang menyebarkan hoax itu di whois.domaintools.com. Jadi tinggal kopas aja URL-nya, kawan-kawan masukkan di kolom search,
membuat hoaxnya. Biasanya kalau yang membuat tempatnya itu udah tempat palsu gitu, tapi itu kawan-kawan capture aja gitu. Itu untuk bahan atau sebagai bukti ke depan jika dibutuhkan. Next. Nah, jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan ingin melakukan pemeriksaan fakta, kawan-kawan bisa mencari narasi hoaxnya itu di mesin pencari. Itu biasanya kalau kawan-kawan dari Mavindo mencari di 3 ini sih. Tambahannya mungkin bisa Yahoo gitu loh, dan yang lain-lain. Nah, biasanya di Google, kami ketikkan kata Google. Nah, di Google ini mungkin agak terbatas ya, karena Google ini membatasi pencarian untuk yang kontennya kekerasan, biasanya seperti itu. Nah, kalau Yandex ini lebih luas lagi, ini buatan Rusia, gitu loh. Kalau DuckDuckGo ini privat. Nah, kawan-kawan tinggal ketikkan misalkan narasi hoaxnya apa, yang paling kuat narasinya, misalkan PKI, misalkan apa, ulama, misalkan COVID-19, misalkan TKA Cina dan segala macamnya. Klik kata kuncinya yang paling menonjol, yang paling unik gitu loh. Di Google atau di Yandex atau di DuckDuckGo itu biasanya akan muncul gitu. Kalau belum di bank atau dibuat artikel periksa faktanya oleh media atau Mavindo, dia tidak akan muncul. Tapi kalau misalkan sudah, itu nanti akan muncul artikel misalkan dari perumbekhoax.id atau cek fakta Tempo, Kompassuara.com, dan yang lain-lain. Oke, next. Nah, selain mesin pencari kawan-kawan, tadi selain tulisan, kita kembali lagi ingat, hoax yang paling banyak digunakan itu adalah foto. Nah, untuk memeriksa foto, kawan-kawan bisa kunjungi image.google.com. Jadi buka Google, nah nanti kawan-kawan klik tuh yang ada gambar kamera gitu loh. Klik, jadi gambarnya disimpan dulu di picture di komputernya kawan-kawan, terus klik Google, image.google.com, klik yang ada logo kameranya, lalu upload gambar, lalu klik telusuri gambar, nanti akan keluar foto-fotonya gitu loh. Nah, foto-fotonya itu foto aslinya dari mana. Nah, cuma butuh waktu lagi kalau misalkan kawan-kawan mau mengetahui foto ini pertama yang menyebarkan siapa. Itu kawan-kawan mesti mencari tahu itu dengan membuka beberapa link gitu, dan mesti sabar juga. Ini sebenarnya foto fullnya gimana, foto yang dipotongnya seperti apa. Oke. Selain Google Reverse Image, itu kawan-kawan bisa menggunakan untuk memeriksa foto itu juga bisa menggunakan Yandex, gitu, bisa menggunakan TinEye juga. Nah, itu simple kok penggunaannya buat kawan-kawan milenial atau pemuda. Itu lebih simple, tinggal ngikutin atau tinggal cari simulasinya aja bagaimana penggunaannya. Next. Nah, kawan-kawan, kalau video ini agak rumit nih. Mereka yang menyebarkan atau video itu biasanya motong-motongnya sangat rapi, gitu loh. Sangat rapinya di mana? Mereka tidak memberikan identitas atau identifikasi yang bisa menjadi pemantik kita untuk mencari faktanya. Nah, biasanya apa? Nama gedung, gitu loh. Jadi kalau misalkan ada video yang disebarkan, perhatikan nama gedung, toko, bentuk bangunan, plat kendaraan, nama jalan, dialek orang yang berbicara, huruf yang menandakan bahasa, tugu atau monumen, bentuk jalan. Nah, ini misalkan nggak ada nama gedungnya, nggak ada juga, nggak ada huruf yang menandakan bahasa juga nggak ada, 6.6 dan itu nggak ada, itu susah. Betul, itu susah. Makanya jadi semakin pinter atau semakin cerdik pembuat dan penyebar hoax, gitu loh. Kita pun juga harus semakin pinter untuk melakukan klarifikasi fakta. Oke, next. Nah, jadi kalau misalkan video tadi atau misalkan foto juga, gitu loh, yang ada identitasnya nama gedung, nama jalan, gitu loh, kawan-kawan bisa memeriksanya di Google Map, bisa juga di Google Street, gitu loh, atau Google Earth. Oke, next. Nah, dalam menyusun klarifikasi, kawan-kawan, pemeriksa fakta Mavindo itu mengutamakan 5W1H, yaitu what, where, when, why, how, who, gitu loh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar para pembuat dan penyebar hoax tidak membantah klarifikasi yang kami sebarkan, gitu loh. Karena kalau dibantah lagi nanti akan cukup membingungkan publik atau pembaca. Makanya kami ketika melakukan klarifikasi bukan kecepatan, tapi kedetailan, gitu loh, kejelasan.
gitu loh, dan keutuhan dari klarifikasinya. Dan ini bentuk model klarifikasi di Mapindo di forum anti fitnah, hasut dan hoax-nya. Ada kategorinya, ada sumbernya, ada narasinya, ada penjelasannya, ada referensinya. Next. Nah, dalam menyusun klarifikasi biasanya acuannya kami adalah media daring yang terdaftar di Dewan Pers atau mempunyai alamat dan susunan redaksi yang jelas, atau media sosial dari lembaga atau individu yang sudah diverifikasi gitu oleh platform. Karena ketika diverifikasi itu harus menggunakan data gitu. Nah, kami menggunakan ini dalam membuat artikel klarifikasi periksa fakta. Oke. Selain kami juga bisa mengambil dari jurnal online ataupun buku. Next. Nah, ini grup-grup Mapindo, kawan-kawan bisa gabung, itu ada linknya. Gitu. Ada forum anti fitnah, hasut dan hoax, terus fanpage-nya itu ada Mapindo, terus ada Twitternya ada Turunback Hoax, terus Instagramnya Turunback Hoax ID, lalu websitenya itu ada turunbackhoax.id, YouTube-nya itu ada Mapindo, kawan-kawan bisa lihat di situ. Next. Nah, ini kawan-kawan, jadi untuk mempermudah pencarian, Mapindo itu mengeluarkan masih pendataan. Berapa bulan juta 2. Itu kawan-kawan tinggal ikutin aja. Ini sebenarnya kurang lebih kerjanya sama seperti mesin pencari. Kawan-kawan tinggal ketikkan keyword, misalkan PKI, nanti akan keluar tuh hoax tentang PKI. Gambar juga tinggal simpan dan bisa diperiksa di situ. Next. Nah, kawan-kawan, Mapindo itu melakukan kerjasama dengan 24 media di bawah payung cekfakta.com. Gitu. Pada tahun 2019 kemarin kita melakukan live debat fact checking, gitu loh. Jadi pemeriksaan fakta langsung. Jadi kami berkumpul di satu tempat dan kami melakukan pemeriksaan fakta ketika debat kandidat, gitu loh, pada saat pilpres kemarin. Dan itu cukup seru sih, gitu loh. Cukup serunya adalah ada yang bagian mengetikkan, ada yang bagian mencari datanya, ada yang bagian tulisnya, ada yang bagian memeriksanya, ada yang bagian kami sudah terverifikasi, dan ini untuk terverifikasi dari sini itu cukup sulit syarat-syaratnya, mesti non-partisan, netral, independen, adil gitu loh, siap dikritik, dan ada pemeriksaan juga tentu dari IFCN-nya. Nah, kalau kita bicara tentang pemeriksa fakta, kawan-kawan. Nah, pemeriksa fakta ini sebenarnya profesi yang sudah ada sekitar tahun 1920-an. Itu di penerbitan misalkan kayak di koran, di majalah, atau di percetakan juga gitu loh. Dan sekarang dengan adanya media sosial mungkin bisa di media sosial juga, atau bahkan seperti Mapindo di situ Society Organization. Sampai dengan sekarang data yang saya dapat itu pada tahun 2017 jumlah pemeriksa fakta itu sekitar 114. 2018 itu sekitar 149 gitu loh, pemeriksa fakta dari 53 negara gitu loh. Terus sekarang itu data dari fact check legal apapun itu gitu loh. Kalau berminat ya mungkin bisa konsentrasi dari sekarang untuk menjadi pemeriksa fakta. Karena 1920 itu pemeriksa fakta itu dari lintas profesi. 1970 itu mulai terkenal pemeriksa fakta, lalu tahun 2000-an itu semakin populer, dan kebanyakan itu dulu kaum perempuan cukup konsen terhadap kegiatan pemeriksaan fakta. Nah,
mulai muncul lagi atau semakin populer lagi itu adalah tahun 2016 nih, gitu loh. Itu tentang pemeriksa fakta pasca terpilihnya Trump di Amerika Serikat seperti itu. Next. Pengalaman memeriksa fakta. Nah, kawan-kawan, gitu loh, mesti dicatat apapun yang kita lakukan ada risikonya. Nah, ini pengalaman memeriksa fakta sedikit saya berbagi pada kawan-kawan. Boleh? Next. Nah, ini saya di apa bahasanya? Dipuji lah ya, gitu loh. Jadi dipuji itu maksudnya ini satir lah. Jadi kalimatnya seperti itu, kawan-kawan bisa lihat tuh, itu nama media sosialnya. Jadi dikatakan seperti itu. Salah satu admin Mavindo lagi pertontonkan kebodohan, gencarkan literasi dengan cara salah. Satir, sarkas kok masuk kategori hoax. Bodoh banget, gitu loh. Jadi ini adalah artikel periksa fakta saya. Jadi kawan-kawan bisa lihat itu di bawah screenshot atau tangkapan layar Deddy Helsianto, Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax. Jadi pembuat dan penyebar hoax ini mengubah judul dari artikel Detik News atau detik.com. Tiba di Den Haag, Prabowo ajukan gugatan ke Mahkamah Internasional MMA UFC. Ya betul, MMA dan UFC itu kita tahu tarung bebas, gitu loh. Tahu kok, gitu. Saya punya TV di rumah, gitu loh. Tapi posisinya apakah generasi boomer atau baby boomer tahu itu? Belum tentu. Dan yang kedua, ini lembaga pers loh, ini media. Mereka diundangnya oleh Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Kalau mereka mau tuntut, ini mereka bisa, gitu loh. Dan kawan-kawan yang mengubah ini dalam pasal UU ITE itu ada aturannya, gitu. Dan bisa dipidanakan nggak sih? Bisa, gitu loh. Makanya kenapa posisinya, gitu loh, ini kami di bank, gitu. Jadi nggak main-main, gitu. Karena ini kan menurunkan reputasi juga. Menurunkan reputasinya Detik dan bisa menurunkan reputasinya dari si tokohnya juga. Next. Nah ini Ainur Ridwan masih ya. Wah ngakak nih, adminnya belum balas komenmu ya. Biarin aja model begini aja, model begini jadi admin. Gara-gara ada orang gak ngerti sarkas, kok konten sarkasnya dijadikan hoax, kan tolol. Bahkan di-mute, di-kick, biarin aja. Nah ini juga sudah main fisik ya. Jangan lu hina wajah nih tampan. Jadi ini foto saya waktu lari di UI, gitu loh. Justru saya menemukan satirnya, sarkasnya di sini, gitu loh. Jadi saya nggak tampan dibilang tampan, gitu loh. Jadi itu satir, dan di sini dia baru benar, gitu loh. Sebelumnya tuh salah tuh ketika dia ngedit pemberitaan dari artikel Detik News. Oke, next. Admin Mavindo emang goblok, nggak bisa bedain satir, sarkas, kualitas kacang gini kok bisa kepake benar-benar sumpah. Nisa Frijal nih keren nih komentarnya nih. FB yang bego kok bisa dijadikan fact checker, gitu loh. Ya siapapun Anda, Safrijal, gitu loh. Saya bekerja di Mavindo bukan di FB, gitu loh. Tapi Mavindo ada kerjasama dengan FB, ya betul, gitu loh. Kami bekerja sama dalam bidang flagging, gitu loh, untuk sebaran hoax di media sosial khususnya FB. Itu aja udah salah kan, gitu loh. Tapi ngatain orang, ya dia yang merasa pintar lah. Oke, next. Nah, kawan-kawan, itu tadi bagaimana memeriksa fakta. Nah, sekarang bicara tentang merdeka dari hoax. Nah, pengalaman saya kemarin, kalau kawan-kawan bisa atau buka di GeoTimes, gitu loh, ada platform GeoTimes. Itu saya tahun berapa ya? Tahun 2018 atau 2019, saya agak lupa, gitu loh. Itu saya juara menulis, judulnya itu Milenial yang Merdeka. Nah, tadi permasalahannya adalah ketika kawan-kawan milenial pemuda ini mempunyai potensi dengan penggunaan internet, dengan media sosialnya, dengan aktivitas postingnya, terus belum aktif untuk melawan hoax, untuk memerangi hoax, mengkampanyekan literasi digital. Inilah yang dilakukan oleh kawan-kawan Mavindo, gitu, para pemeriksa faktanya. Kami membentuk Komisariat Mavindo. Komisariat Mavindo itu adalah kawan-kawan mahasiswa yang mempunyai visi dan misi sama seperti Mavindo, yaitu intinya apa? Melawan hoax dan memeriksa fakta serta mengkampanyekan literasi digital. Next, boleh? Nah, jadi ini kami adakan acara kemarin Sabtu 22 Februari 2020. Jadi Mavindo itu adalah lembaga civil society organization yang mungkin pertama atau sampai hari ini satu-satunya mengadakan lomba periksa fakta di Indonesia, gitu.
dan kami mempunyai atau melakukan regenerasi terhadap profesi pemeriksa fakta buat kawan-kawan mahasiswa. Nah, kemarin di Bandung itu kami mengadakan pelatihan literasi digital lomba periksa fakta deklarasi komisariat se-Kota Bandung. Nah, itu ada 12 kampus yang ikut serta. Yang menang lomba periksa fakta pada saat itu juara pertamanya Unpad, juara keduanya Telkom, Universitas Telkom, juara ketiganya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, sebelumnya tanggal 19 November itu kami mendeklarasikan deklarasi komisariat HUT Mafindo. Nah, menjadi pahlawan milenial di media sosial. Itu ada 8 kampus Jabodetabek yang ikut. Itu ada Gunadarma, ada Universitas Pancasila, ada BSI, ada UI, ada UNAS, ada ISIP, ada UTA 45, gitu loh, dan lain-lain. Nah, kami sampai dengan sekarang punya 20 komisariat dengan anggota kurang lebih 100-an. Dan kami melakukan pelatihan literasi digital ataupun pelatihan yang lain, misalkan seperti public speaking, terus logika berpikir, menulis, gitu loh. Karena di dalam Mafindo ini salah satunya ada presidiumnya itu Mbak Anita Wahid ya, gitu loh. Beliau adalah putri dari Presiden Gus Dur dulu, presiden keempat kita Abdurrahman Wahid, dan beliau biasanya ngisi materi tentang public speaking. Oke, next. Nah, ini lomba periksa fakta yang kemarin kami adakan. Jadi kami sudah mengadakan di Bandung dan di Jabodetabek. Dan mudah-mudahan insya Allah doakan kawan-kawan dan mungkin kawan-kawan nanti bisa berpartisipasi jika berminat. Di tahun ini juga kami akan mengadakan lomba periksa fakta kembali, gitu. Dan itu mungkin tidak live, tapi kami melakukan via daring melalui beberapa aplikasi. Next. Nah, ini salah satu dokumentasi deklarasi Komisariat Mafindo di Bandung. Ada 12 kampus, ini kami lakukan di Jalan Juanda waktu itu, di Blok 71. Next. Nah, ini deklarasi di Depok pada saat itu, 19 November, bertepatan dengan ulang tahunnya Mafindo, gitu loh. Jadi, ini sudah bisa dilihat ya dari alma maternya, gitu loh. Mafindo itu komunitas. Jadi pendirinya itu adalah Pak Hari Supehmi. Beliau itu konsen di IT. Jadi background-nya itu kebanyakan IT dan jurnalis di Mafindo. Pemeriksa faktanya itu rata-rata alumni media atau jurnalis. Nah, kami itu berbadan hukum dari tahun 2016, berdirinya itu sudah dari 2015 itu sudah ada sampai dengan sekarang. Jadi sudah ada di 17 kabupaten kota dengan kurang lebih 500 anggota, lalu komisariatnya ada di 20 kampus dengan 100 anggota. Next. Thank you kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan, gitu loh. Jadi maksudnya dengan pemaparan komisariat Mafindo ini, agar kawan-kawan merdeka dari hoax, yaitu berada di lingkaran yang memang memerangi hoax atau melawan hoax. Kawan-kawan mahasiswa yang berminat untuk bergabung dengan Mafindo mungkin bisa menghubungi media sosial saya nanti. Di Facebook itu bisa Dedi Helsianto, atau di Instagram saya itu bisa Dedi Hel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Yudi, gitu loh. Kawan-kawan, mohon maaf bila ada kekurangan, gitu loh, atau salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Dedi, luar biasa Pak ya. Ternyata tidak mudah juga ya Pak ketika kita ingin mencari fakta yang sebenarnya itu Pak ya, terkaitan dengan berita atau opini Pak ya. Iya Mas, banyak tantangannya, mesti terbiasa memang. Betul, dan satu lagi apa Mas ya, mungkin pengalaman Pak Dedi sendiri Pak, pernah nggak semacam diintimidasi atau di apa gitu dari apa gitu ya terkait dengan fakta? Iya, kami sudah mulai membiasakan diri, Pak Yudi. Mulai dari diintimidasi terbuka ataupun tertutup. Gitu loh. Jadi kalau tertutup biasanya melalui media sosial, masuk ke direct message, gitu loh. Jadi ditanyakan kami ini siapa dan segala macam, bahkan kami di profiling, gitu loh. Atau bahkan di tibangan kami atau di artikel periksa faktanya kami di kolom komentarnya itu dipuji-puji lah dalam tanda kutip. Ini menjadi tantangan tersendiri ya Pak Dedi ya? Oh iya, harus siap mental, harus siap fisik,
Gitu loh Pak Yudi. Makanya ini sedang kami ada beberapa pemeriksa fakta di Mafindo ataupun dari media, kami sedang menyusun payung yang bisa menjadi wadah untuk saling melindungi. Kalau wartawan kan ada AJI, ada dan sebagainya kan. Nah, karena memang ya, kita butuh ya Pak Dedi ya, orang-orang yang seperti Pak Dedi dan Pak Dedi yang lain yang 500 anggota dan komisariat tadi yang ada 100-an ini kita butuh itu Pak ya. Iya siap gitu loh. Karena beberapa lembaga kan sekarang sudah punya fact checker ya, baik itu di pemerintahan ataupun non pemerintahan. Gitu loh. Karena itu menjadi penting untuk menjaga reputasi kan. Baik. Siap Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih banyak Pak Yudi. Presentasi yang menarik dan sudah banyak masuk ini pertanyaan, tapi nanti kita tunggu Bu Viola setelah presentasi baru nanti kita tanya jawab Pak. Siap. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Pak Yudi. Baik, sahabat Kora semuanya di seluruh Indonesia yang masih setia bergabung dengan kita, mudah-mudahan kita mendapatkan masukan lagi, mendapat ilmu baru tentang tadi bagaimana kita cek atau memudahkan kita mengecek apakah berita ini benar adanya atau bohong. Nanti bila ada teman-teman yang ingin bertanya silakan di Q&A kita bisa ngecek di situ, ditunjukkan pada siapa perbajakan di sesi akhir setelah pemateri kita yang ketiga. Baik, sahabat Kora semuanya di seluruh Indonesia, tidak panjang lebar karena pemateri yang satu ini juga tidak kalah luar biasa. Beliau langsung dari Australia sana untuk menyampaikan lesson learned beliau selama di Australia sampai saat ini bagaimana terkait dengan adanya atau pendewasaan terhadap literasi digital. Baik teman-teman, akan kita panggilkan Ibu Dr. Fiona Suwana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, salam sejahtera Pak buat semuanya. Baik, sudah siap ya Bu? Siap. Semoga tetap semangat terus ya Bu. Ya, terima kasih loh Pak. Baik, Bu Fiona, untuk waktu presentasi Ibu kami persilakan Bu. Ya, selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan sehingga hari ini saya boleh sharing, saya boleh cerita tentang apa yang ada di Australia. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Faisal Abdullah selaku Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, terus kepada Bapak Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Bapak Tri Winarno, dan segenap tim yang luar biasa. Ini hari terakhir selama 3 hari kemarin. Pak Adam, Pak Yudi, semuanya luar biasa. Akhirnya kita udah hari terakhir. Semoga semuanya masih tetap semangat dan juga belum ngantuk lagi menjelang siang ini. Dan juga kepada para narasumber yang luar biasa. Saya dari hari pertama, hari kedua, dan hari ini sebenarnya masih banyak meeting, masih banyak yang harus dikerjain. Tetap pakai headset, dengerin terus. Luar biasa, benar-benar banyak belajar, seneng, banyak jadi lebih semakin tahu juga perkembangan di Indonesia, itu yang paling penting. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Andrinal buat pagi ini yang luar biasa, benar-benar menyemangati lagi untuk menulis buku yang produktif. Dan juga kepada Pak Dedi barusan benar-benar yang memberitahukan gimana sih kalau kita melihat yang namanya hoax itu seperti apa. Jadi benar-benar hari ini saya belajar banyak banget. Dan terutama buat para peserta, kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda dan pemudi Indonesia, terima kasih banget untuk partisipasinya, ketertarikannya untuk mengikuti diklat pemberdayaan pemuda ini. Dan kiranya apa yang bisa saya bagikan justru bisa bermanfaat. Dan sebenarnya mungkin kalau hari ini saya juga bahasanya, oke, sebelum saya mulai mungkin sharing sedikit dulu. Saya itu dulunya adalah pengajar. Saya itu dulu studi S1-nya di London School of Public Relations dan saya lanjut jadi dosen di sana. Dan saya juga melanjutkan studi S2 saya atau Magister Ilmu Komunikasi saya di Universitas Indonesia. Dan bersyukurnya, jadi kita sama ya Pak Dedi, bersyukurnya saya dapat kesempatan juga dapat beasiswa dari kampus langsung yang ada di Australia, yaitu di Brisbane, Queensland University of Technology. Jadi saya bisa melanjutkan PhD saya di sana. Sebenarnya PhD saya itu memang topiknya relevan sekali dengan digital media literacy, karena yang saya lihat pada saat itu adalah penggunaan anak muda
dengan digital media untuk mendukung partisipasi politik. Jadi studi kasus yang saya pakai sebenarnya adalah anti-corruption movement, Save KPK. Jadi Save KPK itu adalah studi kasus saya, bagaimana anak muda pakai digital media untuk dukung Save KPK. Dan juga saya sebenarnya melihat environmental movement yang ada di Bali. Saya juga melihat For Bali Movement. Itu sebenarnya studi disertasi saya, PhD saya. Setelah saya lulus, bersyukur lagi saya ternyata dapat kesempatan untuk kerja, punya research konsultan untuk Facebook Australia dari kampus saya. Jadi saya kerja bareng sama mantan profesor kali ya bahasanya, mantan PhD pembimbing saya. Kita bikin research project buat Facebook Australia. Dan setelah itu, karena memang saya punya passion dan punya ketertarikan di digital media, tahun lalu saya juga punya research kolaborasi sebenarnya mengenai WhatsApp dan publikasi meme terkait Pilpres tahun 2019. Karena kita mungkin bisa bilangnya para pendukung ya dan campaigner ya. Jadi mereka ini semua menggunakan meme dan akhirnya itu menjadi hal yang menarik untuk melihat perkembangannya. Dan sebenarnya tahun lalu saya juga jadi course koordinator untuk program digital media literacy-nya Australian Award Indonesia dan QT International. Jadi sebenarnya Australian Award Indonesia dan QT International ini, Australian Award membuka beasiswa short course untuk datang ke Australia terkait digital media literacy. Nah, di sini nanti di pengunjung presentasi saya, nanti saya akan kasih cuplikan videonya di mana mungkin teman-teman bisa lihat apa sih yang sebenarnya teman-teman dari Indonesia datang ke Australia dan apa yang bisa dilihat di Australia. Dan